Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1681 sampai bab 1685. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Siwei, Li Fugui berangsur-angsur menjadi tercerahkan. Pada saat yang sama, strategi untuk memberantas sekte Guangming juga muncul di benaknya. Li Fugui menunduk dan tetap diam. Ye Siwei berhenti sementara. Setelah jeda singkat, Ye Siwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, saudara, Anda baru saja mengatakan ingin menyelidiki beberapa informasi tentang sekte Guangming. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda selidiki. Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya ingin memberantas sekte Guangming, atau dengan kata lain, mengendalikan sekte Guangming. Ketika kata-kata ini terungkap, Ye Siwei tercengang. Kontrol gerbang cahaya. Bukankah ini hanya angan-angan? Dikatakan bahwa penguasa Guangmingmen saat ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ini termasuk keluarga anak, keluarga Austria, dan orang-orang kaya raya yang tak terlihat di dunia. Jika Anda ingin menjatuhkan sekte Guangming, Anda harus mengendalikan orang-orang ini terlebih dahulu. Dan dengan kekuatan Li Fugui saat ini, mustahil bagi orang-orang ini untuk mengendalikan salah satu dari mereka. Li Fugui melihat Ye Siwei tidak berbicara, jadi dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu tidak berbicara? Ye Siwei tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, bukannya aku tidak berbicara. Intinya adalah aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu, Guangming, situasinya jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Ngomong-ngomong, tahukah kamu keluarga Childe? Dapat dikatakan bahwa keluarga mereka mengendalikan hampir 1/3 dari seluruh negara Yinjiang. Dan keluarga mereka kebetulan adalah salah satu tetua sekte Guangming sekarang. Selain keluarga anak, ada juga orang-orang terkenal di dunia yang kurang lebih memiliki hubungan dengan sekte Guangming. Dan orang-orang ini, sama seperti beberapa hal di web gelap itu di luar jangkauan orang biasa. Li Fugui hanya tersenyum mendengarnya. Qi Kuai memintanya untuk berkata dengan tenang, jangan beritahu saya betapa sulitnya masalah ini. Menurut saya, semuanya tergantung apakah Anda melakukannya atau tidak. Jika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, menurut saya tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Dunia, baiklah, saya telah datang ke negara Yinjiang kali ini, dan tidak ada kata mundur. Saya tidak ingin Anda terlalu banyak membantu saya, Anda hanya perlu menemukan cara untuk memberi dari sekte Guangming dan serahkan sisanya padaku. Li Fugui mengerti dalam hatinya. Saya ingin memahami sepenuhnya hubungan antara vampir dan gerbang cahaya. Dia harus masuk jauh ke dalam musuh. Saat ini, klan vampir adalah eksistensi yang relatif tertutup. Dan menurut apa yang Ye Siwei katakan tadi, para vampir seharusnya menjadi orang-orang di balik gerbang cahaya. Oleh karena itu, bukanlah langkah yang bijaksana untuk mengalahkan para vampir sekarang. Seperti yang dia lakukan di ibu kota China. Untuk memenangkan sekte-sekte itu, dia harus memenangkan hati keluarga-keluarga besar ini terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, jika dia ingin mengalahkan para vampir kali ini, yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan gerbang Guangming terlebih dahulu. Selama dia memegang gerbang cahaya di tangannya, dia akan memiliki hak mutlak dalam masalah antara dia dan para vampir. Adapun obat-obatan yang disiapkan sendiri, mungkin menarik bagi vampir kelas bawah. Tapi untuk petinggi klan vampir, seperti Pangeran dan Ratu, atau Markis Del, tidak diketahui apakah masih dapat memiliki daya tarik yang sama. Jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri, Anda akan diberitahu. Biarkan para vampir menyerbu Tiongkok ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Ini pasti akan menjadi bencana bagi Tiongkok. Ye Siwei melihat Li Fugui telah mengambil keputusan. Dia sedikit mengernyit. Dia membujuk dengan sungguh-sungguh, saudaraku, menurutku kamu harus melupakan masalah ini. Dengan pengaruhmu saat ini di negara ini, kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini, jadi mengapa repot-repot? Pikirkanlah, jika hal ini berhasil, maka kamu memang akan memiliki kekayaan yang luar biasa.
Tetapi jika kamu kalah, kamu tidak hanya akan diburu oleh Sekte Guangming, tetapi bahkan orang-orang di sekitarmu pun akan dirugikan. Bagaimana mungkin Li Fugui tidak mengetahui hal ini? Namun karena dia memilih untuk mengikuti game ke-6. Dan selangkah demi selangkah kita telah mencapai titik ini. Dia tahu betapa besar tanggung jawab yang ada di pundaknya. Pikirkan tentang itu. Jika aku bisa mengendalikan gerbang cahaya kali ini dan mengendalikan klan vampir lebih jauh, maka pintu ke dunia barat akan terbuka sepenuhnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya keuntungan yang diperoleh Tiongkok dari hal ini. Masyarakat Tiongkok juga akan dapat menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, masalah ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Tentu saja, jika kamu takut akan terpengaruh, kamu dapat mengabaikannya. Saya akan menontonnya sendiri. Atasi saja." Saat ini, Ye Siwei berkata dengan serius, "Apa yang kamu bicarakan? Jika aku takut terlibat, aku tidak akan banyak bicara kepadamu. Ya, karena kamu sudah melakukannya, pikirkanlah. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Meskipun aku tidak mengenal siapapun di sini yang merupakan anggota Sekte Guangming, memang ada orang yang dicurigai sebagai anggota Sekte Guangming." Li Fugui menjadi tertarik dan bertanya dengan cepat, "Katakan padaku. Siapa orang ini?" Ye Siwei memperkenalkan dengan serius, "Saya bertemu dengan bintang wanita populer dari negeri Yingjiang di sebuah pesta makan malam beberapa waktu lalu, bernama Kathy. Gadis ini dianggap sebagai seorang artis tingkat 18 sebelumnya, tapi mulai tahun lalu, dia tiba-tiba menjadi terkenal di industri hiburan. Dilihat dari lintasan perkembangannya, saya pikir gadis ini mungkin adalah anggota dari Sekte Guangming." Li Fugui buru-buru tersenyum padanya dan berkata, "Bagaimana cara menghubungi pihak lain?" Ye Siwei berkata terus terang, "Kebetulan ada pesta dansa malam ini. Kamu bisa istirahat di siang hari. Aku akan mengantarmu ke sana pada malam hari." Li Fugui dengan cepat mengucapkan terima kasih. Ye Siwei menghisap rokoknya, berdiri dan mendekati jendela. Setelah melihat keluar jendela, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi kepada Li Fugui, "Saudaraku, apakah kamu yakin telah memutuskan untuk melakukan ini?" Mengangguk, berkata, "Tentu saja sudah dikonfirmasi." Ye Siwei hanya menghela nafas tanpa daya. Kemudian dia berkata kepada Li Fugui dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, jika kamu benar-benar berencana untuk bergabung dengan Sekte Guangming, kamu harus bersiap untuk menderita. Saya mendengar teman-teman saya di sini pernah berkata bahwa Sekte Guangming berbeda dari geng lain. Kamu dapat bergabung hanya dengan bergabung. Sebelum bergabung dengan Sekte Guangming, mereka akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap Anda, dan pada saat yang sama, mereka juga akan meminta Anda melakukan beberapa hal yang berantakan." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat saya lakukan." Alasan mengapa Li Fugui percaya diri adalah karena dia memiliki modal untuk percaya diri. Dari awal hingga saat ini, hitung hari-harinya. Tepat 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun. Sekarang sudah berkembang seperti ini, berapa banyak orang di dunia ini? Setelah keduanya mengobrol sebentar di dalam rumah, Li Fugui mengajak Ye Siwei keluar. Di luar pintu, Hua Duoduo, Zhang Jingjing, Ning Jing dan Si Feng sedang mengobrol dan tertawa gembira. Meskipun Si Feng agak banci, namun bagi perempuan, sepertinya tidak ada hambatan. Melihat Li Fugui dan Ye Siwei keluar dari kamar, Hua Duoduo tersenyum dan melambai kepada Li Fugui dan berkata, "Fugui, cepat kemari, aku akan dipukuli oleh Tuan Si." Dia belum selesai kata-kata terakhir. Tapi Si Feng berkata terus terang, "Oh tidak, aku sudah bilang berkali-kali, jangan panggil aku Tuan Si. Jika kamu mau, panggil saja aku Kakak Si." Hua Duo mengangguk seperti 1 pon bawang putih. Dia segera berkata, "Ya, Saudari Si. Fugui, cepat kemari, Saudari Si lucu sekali." Petik 2. Melihat gadis-gadis itu begitu bahagia, Li Fugui tidak kecewa dan bergabung dengan mereka dan mulai mengobrol. Beberapa orang mengobrol bersama selama lebih dari 1 jam.
Ye Siwei berkata terus terang kepada Li Fugui, "Saudaraku, jika ada yang harus kamu lakukan, teleponlah aku kapan saja. Ini sudah larut. Perusahaanku ada beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini. Kamu tunggu teleponku malam ini dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu up." Li Fugui setuju dengan sepenuh hati. Setelah mengirim Ye Siwei dan yang lainnya pergi, Li Fugui membawa Suetu, Hua Duo dan yang lainnya ke kamarnya. Beberapa orang baru saja duduk. Hua Duo tidak sabar untuk bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, ketika Ye Siwei pergi sekarang, dia berkata dia akan meneleponmu di malam hari. Apakah kamu melakukan sesuatu di malam hari?" Li Fugui tidak ingin Hua Duo pergi bersamanya hal semacam ini. Dia tahu bahwa Hua Duo berhati-hati. Jika dia dan Casey saling menggoda, Hua Duo pasti akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri saat itu. Pikirkan ini. Li Fugui berkata terus terang, "Ye Siwei memintaku pergi ke sana malam ini untuk membantunya menangani sesuatu. Ngomong-ngomong, biarkan Suetu mengikutiku, dan kalian bertiga harus menjauh." Petik 2. Hua Duo sedikit mengernyit dan bertanya, "Hah? Mengapa kamu tidak membiarkan kami bertiga menemanimu di sana?" Li Fugui menunjukkan senyuman jahat di bibirnya, tersenyum pada Hua Duo dan gadis-gadis lainnya dan berkata, "Jika kamu ingin pergi-pergi, kamu bisa ikut saja denganku, tapi jika kamu menemui sesuatu yang memalukan, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu sebelumnya." Hua Duo masih memahami kata-kata Li Fugui dengan sangat baik. Jika Li Fugui memiliki sikap tegas, jika mereka tidak boleh lewat, berarti orang ini pasti menyembunyikan sesuatu. Tapi sekarang, Li Fugui menunjukkan ekspresi seperti itu dan berkata dia bisa membawa mereka ke sana. Itu berarti tidak ada hal baik yang akan terjadi setelah masa lalu. Pikirkan ini. Sebelum Hua Duo membuka mulutnya, Jingjing berbisik di sampingnya, "Duo, ayo kita istirahat yang baik di malam hari. Kamu sangat sibuk di Jepang akhir-akhir ini. Kamu baru saja datang ke sini sekarang, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan." Hua Duo melihat pada Suetu yang duduk di sebelahnya dan berkata dengan serius, "Suetu, awasi aku setelah malam ini selesai. Jika kamu menghadapi situasi apapun, segera laporkan padaku, oke?" Suetu sepertinya berjanji-janjinya. Tapi saya berpikir dalam hati, saya mengikuti kapten ke sana, apa yang harus saya laporkan kepada Anda? Faktanya, itu ada di hati Suetu. Wakil direktur atau semacamnya bisa diabaikan. Hanya ada satu pemimpin di hatinya, dan itu adalah Li Fugui. Pada saat ini, tanpa diduga, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Setelah mendengar suaranya, Li Fugui menatap Suetu. Suetu melihat ini. Dia segera bergegas keluar pintu. Setelah membuka pintu, dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di luar pintu tidak lain adalah Zeus. "Cepat, segera beritahu Tuan Li, Nona Alisa merasa sangat tidak nyaman saat ini." Petik 2. Li Fugui berdiri. Dia bergegas ke kamar sebelah, dan begitu dia memasuki pintu, dia melihat Alisa meringkuk di sudut, matanya penuh ketakutan. Saat Li Fugui berjalan menuju Alisa, dia bertanya kepada Zeus, "Katakan padaku dengan cepat apa yang terjadi barusan." Zeus berkata dengan jujur, "Baru saja, Nona Alisa melihat matahari bersinar dari jendela, dan dia berdiri setelah berjemur di bawah sinar matahari selama beberapa menit, dia tiba-tiba menjerit, dan kemudian dia menjadi seperti ini." Hati Li Fugui perlahan-lahan menjadi rileks. Dia tersenyum dan berkata, "Jika itu masalahnya, itu tidak terlalu menjadi masalah. Suetu, berikan Alisa sebagian dari sup obat yang saya siapkan." Melalui kejadian ini, Li Fugui juga memiliki gambaran tentang khasiatnya sup obatnya. Jika Anda menghitungnya mundur, vampir dengan kekuatan ini hanya bisa menjaga dirinya sendiri selama 2 hari setelah meminum obatnya sendiri. Lihat. Sup obat semacam ini perlu ditingkatkan dan ditingkatkan pada waktunya. Setidaknya, jika Anda meminum 1 porsi selama 10,5 hari, atau bahkan sebulan, efeknya akan terbaik. Dengan cara ini, begitu anggota klan vampir terlibat dalam hal ini, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Setelah sepenuhnya mengendalikan klan vampir,
Ia dapat memperluas efektivitas obatnya. Katakanlah perpanjangan 1 tahun. Dalam hal ini, Anda dapat menyelamatkan diri dari banyak masalah. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui mengambil sup obat dan menyerahkannya pada Alisa. Alisa melihat sinar matahari masuk dari jendela dan terus gemetar. Tuan Li, bisakah Anda memberi saya lebih banyak sup obat ini? Petik 2. Li Fugui berkata terus terang, minumlah sedikit dulu. Dilihat dari khasiatnya, sup obat ini seharusnya membuat Anda tidak takut sinar matahari selama 2 hingga 3 hari. Jika Anda berada di China, saya bisa menggunakan ramuan untuk membantu Anda bertahan hidup. Buatlah sup obat. Tetapi jangan khawatir jika Anda berada di luar negeri sekarang. Setelah kami selesai menangani masalah ini di sini, kami dapat kembali dan menyiapkan sup obat yang lebih efektif untuk Anda. Alisa menantikannya. Ditanya, benarkah, Tuan Li? Li Fugui berkata dengan tegas, tentu saja benar. Mengapa saya berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Setelah Li Fugui mengatakan ini, Alisa kemudian dengan hati-hati mengambil sup obat tersebut dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah Alisa meminum sup obat tersebut, Zeus bertanya dengan suara rendah dari samping, Tuan Li, bisakah Anda memberi kami beberapa salinan sup obat ini agar kami dapat membawanya? Kami tahu Anda biasanya sibuk. Jika Anda tidak ada di sini, kami. Petik 2. Tidak tunggu sampai orang lain selesai berbicara. Li Fugui berkata terus terang kepada Suetu di sebelahnya, Suetu, beri mereka beberapa porsi lagi. Suetu dengan santai mengeluarkan beberapa porsi sup obat dan menyerahkannya kepada Alisa dan Zeus. Li Fugui memperingatkan dengan serius dari samping, saya mungkin harus keluar selama beberapa hari selama periode ini. Anda biasanya tinggal bersama wanita cantik ini, dan jangan bergerak. Setelah Alisa meminum sup obat, kondisinya menunjukkan ini jauh lebih baik naik. Dia berdiri dari sudut. Ada sedikit ekspresi keluhan di wajahnya. Berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, kami belum makan selama beberapa hari. Saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan kami keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan. Li Fugui tahu apa yang ingin dimakan Alisa dan Zeus. Jika itu sesuatu yang lain untuk dimakan, dia dapat membantu pihak lain menemukannya. Tapi makanan seperti ini, dia tidak punya tempat untuk membantunya menemukannya. Jika dia berada di Tiongkok, dia mungkin meminta Hua Duo atau Jing Jing pergi ke rumah sakit untuk mencari darah segar. Tapi sekarang dia ada di luar negeri. Dia tidak perlu mengalami masalah seperti itu. Setelah mengangguk setuju, Li Fugui dengan serius memperingatkan, tidak apa-apa keluar mencari makanan, tapi jangan menimbulkan masalah. Kembalilah lebih awal jika kamu sudah kenyang. Zeus dan Alisa segera berterima kasih kepada Li Fugui. Setelah mereka berdua meninggalkan ruangan, Hua Duo dan yang lainnya memasang ekspresi gelisah di wajah mereka. Ning. Jing bertanya pada Li Fugui, Fugui, jika kamu membiarkan mereka pergi sekarang, apakah kamu tidak takut mereka akan menemukan seseorang untuk berurusan dengan kita? Terkejut dengan hal ini, cukup percaya diri, dia berkata terus terang, jangan khawatir, ngomong-ngomong, jika ada di antara Anda yang punya waktu luang saat ini, bisakah Anda pergi ke bank? Datang kali ini, mereka pasti perlu mengeluarkan banyak uang selama periode waktu berikutnya. Kali ini, Suetu menawarkan diri dan berkata tukarkan uangnya. Haha, serahkan saja masalah ini padaku. Saat Suetu meninggalkan hotel, Hua Duo tampak sedikit serius. Duduk di sofa, memegang secangkir teh panas di tangannya, dia bertanya kepada Li Fugui, Fugui, apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini? Li Fugui dengan malas bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, apa yang harus dilakukan pikirkan. Saat aku di kamar tidur, aku meminta Ye Siwei untuk mempelajari sesuatu tentang Sekte Guangming. Setelah bertanya, menurut Ye Siwei, Sekte Guangming memang memiliki banyak hubungan dengan klan vampir. Jika mungkin, saya akan mencari cara untuk bergabung dengan Sekte Guangming terlebih dahulu. Kalau begitu mari kita lakukan selangkah demi selangkah.
Pada saat ini, Hua Duo keberatan, Fugui, saya khawatir ini tidak akan berhasil, bukan? Jangan lupa, Anda sekarang berada di game ke-6. Kapten, jika Anda bergabung dengan Sekte Guangming dengan status ini, Anda pasti akan menarik perlawanan dari dalam biro. Petik 2. Li Fugui tidak mungkin membuat keputusan independen dalam masalah seperti ini. Bagaimanapun, ini melibatkan masalah posisi. Jika tidak ada yang mempermasalahkan hal ini, itu bukan masalah besar. Tapi kalau ada yang meributkan hal semacam ini, jangan bilang Anda tidak bisa bertahan di game ke-6. Saudari Ming mungkin terlibat. Pikirkan ini. Li Fugui tersenyum pada Hua Duo dan berkata, baiklah, saya akan menelepon Sister Ming untuk membahas masalah ini. Dia mengatakan ini, tetapi ketika Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Sister Ming, tapi dia berhenti lagi. Melihat keraguan-raguan Li Fugui, Hua Duo tidak bisa menahan senyum dan bertanya, ada apa? Apakah kamu tidak akan menelepon Sister Ming? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Li Fugui memikirkan saat dia menyalakan kembang api. Dia tahu bahwa jika dia menelepon Sister Ming sekarang, dia pasti akan dimarahi oleh Sister Ming. Tapi tidak pantas untuk tidak bertengkar. Senyuman bangga muncul di sudut mulut Hua Duo. Dia melanjutkan ke Li Fugui, saya bertanya, mengapa Anda tidak berbicara? Li Fugui memasang wajah sedih. Dia memandang Hua Duo tanpa daya. Hua Duo tersenyum kecil dengan sombong, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, bukankah itu hanya beberapa teguran dari Sister Ming? Lagi pula, aku sudah pernah dimarahi. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak berani untuk bertarung, lupakan saja. Selama kamu berpikir tidak masalah jika kamu tidak memberitahu Sister Ming, maka lakukan saja apa yang kamu inginkan. Li Fugui menghela nafas, berdiri dengan telepon di tangan, dan menoleh berjalan ke kamar tidur. Hua Duo berteriak dari belakang Li Fugui, Kapten Li, mengapa kamu pergi ke kamar tidur? Itu hanya panggilan telepon. Kamu bisa menelepon ke sini saja. Mengapa? Li Fugui tidak berkata apa-apa. Petik 2. Aku diam-diam berpikir jika aku tidak pergi ke kamar tidur, mengapa aku harus menunjukkan lelukonku di ruang tamu? Datanglah ke kamar tidur. Li Fugui dengan santai menutup pintu. Baru setelah itu dia menghubungi nomor telepon Sister Ming. Saudari Ming juga tidak menyangka Li Fugui akan berani meneleponnya sekarang. Telepon itu baru saja masuk. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Saudari Ming mencibir pada Li Fugui dan bertanya, haha, kamu berani menelepon saya sekarang? Li Fugui tersenyum malu-malu dan berkata, ya, sebagai orang terpentingmu, bawahanku yang setia, ia perlu meneleponmu sesekali. Dia baru saja selesai berbicara. Saudari Ming langsung memarahi, Anda masih berani mengatakan bahwa Anda adalah bawahan saya. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi di negara Jepang? Mungkinkah rudal tadi malam yang Anda katakan? Kembang api. Petik 2. Li Fugui menyela Saudari Ming dan bertanya, Saudari Ming, apakah kembang api ini indah? Saudari Ming berkata dengan marah, apakah Anda berani bertanya kepada saya apakah kembang api ini indah? Kita di Tiongkok. Li Fugui berkata tanpa daya, Saudari Ming, jangan hanya menyalahkan saya, Anda juga setuju dengan masalah ini. Petik 2. Jika Anda tidak setuju, bagaimana saya bisa melakukan ini? Saudari Ming terdiam beberapa saat. Pikirkan baik-baik. Dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan Li Fugui memikirkannya sendiri. Tapi saat itu, dia sedang dalam keadaan kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa kembang api yang disebutkan bajingan ini adalah senjata dari pangkalan. Li Fugui memilih diam saat melihat Sister Ming. Dia buru-buru tersenyum padanya dan berkata, Saudari Ming, oke, jangan marah. Bagaimanapun, itu sudah terjadi sekarang. Selain itu, apakah hal seperti ini terjadi di negara Jepang atau negara Yinjiang, mereka malu untuk memberitahu situasi sebenarnya. Selain itu, kami telah melakukan segalanya dengan sempurna. Bahkan jika mereka ingin menyelidiki, mereka tidak dapat menyelidiki kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Sister Ming bertanya dengan dingin penyelidikan mengarah pada kami. Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini?
Li Fugui berkata dengan tegas, jika penyelidikan mengarah pada kami, negara kami harus menambah ratusan ribu meter persegi lagi mil wilayah laut. Aku sudah mengikutimu begitu lama, tidakkah kamu merasa nyaman ketika aku melakukan sesuatu? Ketika Sister Ming mendengar ini, dia juga tahu bahwa sejak masalah ini terjadi, dia dan Li Fugui tidak tahu siapa yang melakukannya benar dan siapa yang salah. Menekan amarah di hatinya, Saudari Ming bertanya dengan serius kepada Li Fugui, katakan padaku, mengapa kamu meneleponku sekarang? Li Fugui kemudian berkata terus terang, itu benar, saya sekarang berada di negara Yingjiang. Saya mendapat gambaran kasarnya setelah saya datang ke sini. Memang ada beberapa kepentingan antara Sekte Guangming dan klan darah. Dan menilai dari informasi yang saya dengar sejauh ini, hubungan antara Sekte Guangming dan klan darah mungkin sama dengan hubungan antara Sekte Tiongkok kita dan keluarga besar. 9 dari 10, Sekte Guangming adalah baru saja ditempatkan oleh klan darah. Semacam alat di dunia fana. Dengar ini. Saudari Ming menarik kembali pikirannya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, jadi, bagaimana Anda ingin menangani masalah ini sekarang? Li Fugui mengucapkan kata demi kata, saya menelepon Anda hanya untuk membicarakan masalah ini. Tapi saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Petik 2. Jika Li Fugui tidak melakukan apa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan Jepang, Saudari Ming pasti akan berkata kepada Li Fugui tanpa ragu, itu terserah kamu. Namun setelah belajar dari kesalahan masa lalu, Saudari Ming tidak akan ceroboh lagi. Dia bertanya dengan serius, katakan padaku, apa rencanamu kali ini? Li Fugui tidak menyembunyikan apapun kali ini, dan berkata dengan serius kepada Sister Ming, itu saja, saya pikir, jika memungkinkan, saya akan bergabung dengan Sekte Guangming pertama, pahami secara menyeluruh hubungan antara Sekte Guangming dan klan darah, lalu kaget dan putuskan hubungan antara Sekte Guangming dan klan darah. Petik 2. Faktanya, di ronde ke-6, Li Fugui bisa menghadapinya Sekte Guangming. Maka mereka harus memiliki pemahaman yang cukup tentang gerbang Guangming. Sekarang Li Fugui telah membuat keputusan ini, Sister Ming tidak terkejut. Lagi pula, jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Anda tidak akan mendapatkan anak harimau. Saudari Ming mengetahui kebenaran ini. Memikirkan hal ini, Saudari Ming bertanya kepada Li Fugui, karena kamu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, mengapa kamu menelepon saya untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan? Saudari Ming mengatakan ini dengan nada yang sangat santai. Dia tidak bermaksud menyalahkan Li Fugui. Hal Ini membuat Li Fugui merasa terkejut. Dia segera bertanya, Saudari Ming, jadi Anda setuju? Saudari Ming tersenyum dan bertanya, mengapa saya harus keberatan dengan hal semacam ini? Li Fugui berkata terus terang, tapi kamu juga tahu tim seperti apa Sekte Guangming itu. Aku takut dengan identitasku saat ini. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi maksud kata-kata Li Fugui. Saudari Ming tentu saja tahu. Oke, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Lakukan saja sesukamu. Meskipun Biro ke-6 kita berada langsung di bawah kepemimpinan para pemimpin di atas, kita juga merupakan departemen independen. Selama Anda tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan negara, tidak masalah apakah Anda mendirikan geng kaya di negara Jepang atau mengendalikan Sekte Guangming di kerajaan Yingjiang, keuntungan dari posisi Anda. Jika Anda melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan negara dan rakyat, apalagi para pemimpin di atas, saya tidak bisa memaafkan Anda. Li Fugui benar-benar lega. Dengan perkataan Sister Ming, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah lain. Setelah berterima kasih kepada Saudari Ming, Li Fugui berkata dengan tegas, Saudari Ming, dalam hal ini, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Li Fugui dan Sister Ming bertukar kata. Setelah menutup telepon, dia keluar dari kamar dengan penuh kemenangan. Tepat setelah meninggalkan rumah, sebelum Hua Duoduo sempat bertanya apapun, Li Fugui berkata sambil tersenyum, Wakil Direktur Hua, sudah kubilang padamu bahwa Saudari Ming sangat baik padaku. Kamu masih tidak percaya padaku. Setelah Saudari Ming menjawab telepon tadi, dia tidak menyalahkanku sama sekali.
Itu kamu, dia memintaku untuk memberimu pesan. Aku harap kamu berhati-hati dalam tindakanmu di masa depan dan tidak malu-malu. Mata Huaduo membelalak dan dia melihat pada Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Saudari Ming, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Li Fugui berkata dengan wajar, bolehkah aku berbohong kepadamu? Oke, jika kamu tidak ada pekerjaan, istirahat saja. Jika ada yang ingin pergi berbelanja, saya akan melakukannya. Pokoknya, saya harus berbaring sebentar. Huaduo sedikit tertekan. Dia berpikir dalam hati, kenapa Sister Ming menjadi orang yang melupakan cintanya. Sudah lama mengikuti Sister Ming, saya bisa dikatakan sebagai fungal cilik Sister Ming. Tapi sekarang, tanpa diduga, dia digantikan oleh Li Fugui. Tentu, depresi adalah depresi, dan Huaduo tidak ada hubungannya. Waktu berlalu dan tibalah malam, jam 7. Li Fugui menerima telepon dari Ye Siwei. Setelah menyepakati waktu dan tempat pertemuan, Li Fugui membawa kedua pria tersebut ke tempat yang sesuai. Segera, sekelompok orang tiba di gerbang sebuah istana di pinggiran kota Nuoyue. Begitu Li Fugui keluar dari mobil, suara Ye Siwei dan Si Feng datang dari jauh, saudaraku, kita sudah sampai. Li Fugui dan Suetu mengikuti suara itu dan menemukan Ye Siwei dan Si Feng wearing jas dan sepatu kulit, saling berpegangan tangan, mereka terlihat seperti orang sukses. Setelah menilai kedua orang itu, Li Fugui menoleh dan bertanya kepada Suetu dengan setengah bercanda, Suetu, menurutku kamu harus berpakaian lebih formal. Suetu terkekeh dan melambaikan tangannya dengan cepat, Kapten, berhenti bercanda Li. Fugui tertawa terbahak-bahak dan menggoda Ye Siwei, bukankah ini hanya sebuah tarian? Mengapa kalian berdua berpakaian begitu formal? Ye Siwei berkata terus terang, saudaraku, ini yang kamu lakukan. Tahukah kamu, orang-orang yang hadir tarian hari ini semuanya adalah selebriti. Li Fugui bertanya, apa yang Anda maksud dengan ini adalah jika Suetu dan saya berpakaian seperti ini, kami bukan selebriti. Tanda tanya petik 2. Ye Siwei tahu bahwa Li Fugui sedang bercanda dengannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, haha, jangan bercanda. Jika kamu bukan seorang selebriti, maka tidak akan ada selebriti sejati di dunia ini. Ngomong-ngomong, saudara, identitasmu mungkin diperlukan dikemas. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara mengemasnya. Ye Siwei berkata terus terang, saya pikir setelah Anda masuk, yang terbaik adalah mengatakan bahwa Anda adalah bos dari kelompok tertentu. Li Fugui tersenyum tak berdaya, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saya adalah bos grup ini. Ya, oke, saya tahu persis apa yang harus saya katakan. Bisakah Anda tunjukkan foto Kati ini dulu? Kesan umum tentangnya. Ye Siwei mengeluarkan ponselnya, menemukan foto itu, dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Kamu lihat dulu. Li Fugui memandang wanita di foto itu. Jangan katakan apapun lagi. Gadis di foto itu 100 kali lebih cantik dari Alisa. Kulit putih, sepasang mata biru besar berair, dan rambut keemasan. Penampilan ini persis sama dengan Long Ma. Untuk gadis secantik itu, bahkan jika dia tidak bergabung dengan sekte Guangming, Li Fugui berpikir bahwa dia pasti akan menjadi sangat populer di industri film dan televisi. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui berkata dengan tidak sabar, ayo pergi, mengapa kita masih berdiri di sini? Cepat masuk dan lihat bagaimana keadaan orang-orang. Namun, Ye Siwei berkata saat ini, jangan khawatir, seseorang akan keluar nanti. Jemput kami, saya khawatir Anda tidak mengetahui situasi di sini, jadi saya datang ke sini 10 menit lebih awal. Orang-orang yang menghadiri pesta dan akan berkumpul di sini nanti, dan kita tidak akan masuk sampai semua orang telah tiba. Juga, matamu harus ditutup saat masuk. Kalau begitu, jangan menolak. Perkenalan khusus, biarkan aku datang. Dengarkan Ye Siwei. Suetu bertanya dengan heran, apakah kamu perlu ditutup matanya untuk berpartisipasi dalam tarian? Apakah kamu bercanda?
Ye Siwei berkata terus terang, awalnya aku cukup penasaran, tapi setelah berpartisipasi beberapa kali, aku menjadi terbiasa. Lagi pula, di sini sebelum tarian dimulai, tidak ada yang tahu siapa yang menghadiri pesta dansa dan apa isi tariannya. Si Feng berkata kepada Li Fugui saat ini, adik, kamu harus melakukannya, lakukan terlebih dahulu. Persiapkan mental, sepertinya ini tarian, nyatanya apapun bisa terjadi, seru sekali pokoknya. Ketertarikan Li Fugui menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, seperti yang Ye Siwei katakan tadi, semakin banyak kendaraan di sekitar. Dan mobil termurah yang muncul di sini berharga jutaan dolar. Terlihat dari dalam mobil betapa istimewanya orang-orang yang menghadiri tarian ini. Menunggu di pintu selama 1 jam. Pintu akhirnya terbuka perlahan. Mereka yang keluar adalah 4 pria berjubah hitam dan topeng setan di wajah mereka. Setelah keempat pria itu mendatangi penonton, salah satu dari mereka berdiri dan berkata terus terang kepada penonton, selamat datang di tarian hari ini. Tema tarian hari ini adalah permainan kematian. Lebih nyaman bagi orang untuk datang dan berpartisipasi dalam tarian ini. Teman-teman di pesta dansa sangat terkesan. Jadi saya ingin memberitahu Anda sebelumnya bahwa salah satu orang yang menghadiri pesta dansa hari ini akan kehilangan nyawanya, baru saja selesai berbicara. Sekelompok pria dan wanita di tempat kejadian justru bersorak. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Sorakan itu berhenti tiba-tiba. Semua orang memandang keempat pria berjubah hitam dengan penuh harap. Suetu dengan hati-hati bertanya kepada Ye Siwei dan Si Feng dari samping, Tuan Ye, apakah ini benar-benar hanya sebuah tarian? Ye Siwei mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi akan ada beberapa program kecil untuk membangkitkan emosi orang selama dansa. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara spesifik kepada Anda, tetapi perlu disebutkan bahwa Anda akan menjadi kecanduan setelah berpartisipasi dalam tarian semacam ini sekali. Wen Yan, Suetu setengah membuka mulutnya dan berkata, masih kecanduan. Apakah itu berlebihan? Si Feng berbisik, itu benar. Lagi pula kamu akan tahu kapan kamu masuk. Berkata dengan lantang, sebelum semua orang masuk, jika ada yang ingin keluar, pergi saja sekarang. Jika tidak ada yang keluar, silakan minta teman baru untuk mendaftar. Setelah mendaftar, masuklah ke kastil bersama kami. Melihat Li Fugui dan Suetu terbunuh. Meskipun dia tidak berbicara. Tapi melalui mata Ye Siwei, Li Fugui memahami pikiran Ye Siwei. Tanpa banyak berpikir, Li Fugui mengangguk. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Ye Siwei. Dia melepaskan tangan Si Feng dan mendekati pria berjubah hitam itu. Setelah cukup mendaftarkan nama dan pekerjaan Li Fugui dan Suetu. Di depan Li Fugui dan Suetu, Ye Siwei berkata dengan serius kepada pria berjubah hitam, ini adalah 2 teman yang saya bawa ke sini untuk menghadiri pesta dansa untuk pertama kalinya. Mohon setujui. Suetu. Setelah melihat lebih dekat, dia mengangguk dan tersenyum, bagus sekali. Karena ini pertama kalinya kamu ke sini, ayo masuk bersama mereka dan buka matamu. Namun, kamu juga harus memberitahu mereka peraturannya setelah masuk. Jelas. Ye Siwei mengangguk setuju. Setelah kembali ke Li Fugui dan Suetu, Ye Siwei berkata dengan serius, semua barang elektronik di tubuh Anda harus diserahkan. Bahkan jam tangan pun tidak diperbolehkan. Jika Anda ketahuan membawa produk elektronik, mungkin saya tidak akan pernah bisa menghadiri pesta dansa seperti itu dalam hidupku. Li Fugui secara alami memahami hal ini. Coba pikirkan, Anda bisa membunuh orang lain sesuka hati melalui tarian. Bagaimana tarian seperti itu bisa legal? Setelah menyerahkan semua barang seperti ponsel dan jam tangan. Semua orang berbaris, ditutup matanya, dan kemudian dibawa ke kastil. Saat penutup mata Li Fugui dilepas. Adegan di depannya masih sedikit mengejutkan Li Fugui. Semua orang berkumpul di koridor melingkar di lantai 2. Lantai pertama adalah lantai dansa yang besar. Namun, tidak ada seorang pun di tengah lantai dansa. Tepat ketika Li Fugui melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, Si Feng dan Ye Siwei mendatangi Li Fugui dan Suetu.
Keduanya hanya berdiri diam. Ye Siwei berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Saudaraku, sebelum dansa dimulai, mereka sering memainkan permainan kecil untuk menggugah emosi orang. Juga akan ada permainan kecil selama dansa. Ketika tarian berakhir, itu akan menjadi tema hari ini permainan." Suetu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah Anda memberitahu saya jenis permainan apa itu?" Ye Siwei berkata terus terang, "Saya tidak bisa mengatakannya dengan tepat, tapi ini sangat berdarah dan penuh kekerasan." "Tunggu sebentar. Anda akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya." Petik 2. Li Fugui tidak bisa tidak memikirkan Kolosseum. Namun sebagai perbandingan, bau darah di sini lebih kuat daripada di Kolosseum. Saat Ye Siwei, Li Fugui dan yang lainnya sedang mengobrol, seorang pria yang juga mengenakan jubah hitam keluar dari bawah. Seperti pria yang baru saja membawa mereka ke sini, pria di bawah juga mengenakan topeng. Setelah berjalan ke tengah lantai dansa, laki-laki itu berkata terus terang kepada semua orang sudah mengetahui tema tarian hari ini. Sebelum tarian dimulai, kita akan melakukan permainan kecil-kecilan dan bertarung melawan harimau. Petik 2. Hampir 100 orang berkumpul di koridor lantai 2 bersorak. Aneka minuman dan buah-buahan ditempatkan di koridor lantai 2. Seseorang sudah membawa anggur merah dan mulai mencicipinya. Li Fugui tidak berniat menonton apa yang disebut program itu. Matanya melirik ke arah kerumunan, tapi dia tidak menemukan Casey. Dengan keraguan, Li Fugui bertanya pada Ye Siwei, "Saudaraku, bukankah Casey ada di sini?" Ye Siwei memandang semua orang, lalu berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tidak mungkin, dia akan datang 100%. Bagaimanapun, saya telah datang beberapa kali, dan Casey akan muncul setiap saat. Mungkin dia sedang mengobrol dengan pemilik di sini sekarang." "Oke." Li Fugui bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu siapa pemilik kastil ini?" Ye Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, kastil ini tidak ada di peta. Aku mencoba mencari tahu sebelumnya. Tapi tidak ada yang mau memberitahuku siapa pemilik kastil ini." Suetu kemudian berbisik, "Kapten, menurutmu pemilik kastil ini adalah Casey?" Mendengar ini Ye Siwei menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, itu mungkin untuk semua orang, tapi dia tidak mungkin." Bersambung.